Setelah resmi terbentuknya IBC, Indonesian Battery Corporation pada Maret 2021, IBC akan berfokus pada pengembangan baterai kendaraan listrik, dimulai dari industri nikel murni hingga menjadi sebuah baterai. Kabar baiknya, tanggal 15 September 2021 yang lalu, Presiden Jokowi meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan juga di Asia. Keren gak tuh bro? Yoi bro. Nah, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Jokowi atas groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan pabrik ini. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dan nantinya akan menjadi produsen baterai listrik untuk motor maupun mobil. Nah, kita harus bangga sebagai generasi muda Indonesia. Kenapa? Karena diperkirakan tahun 2027 mendatang, Indonesia akan menjadi negara penghasil baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Dengan mulai diresmikan pabrik baterai ini, pasti akan membuat saham Trio Macan, Antam, Inco, dan Things punya potensi bagus ke depannya. Penasaran dengan pembahasannya? Ikutin terus video ini ya. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Palvi. Bersama saya Kaloka. Saya Palvi. Seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Teman-teman, apa kabar nih? Dengan pelonggaran PPKM di Jawa dan Bali, kita berharap semoga wabah pandemi segera hilang dari muka bumi. Tetapi tetap juga harus melakukan prokes dengan cara 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum kami membahas potensi saham Trio Macan, kami akan membahas rencana Indonesia ke depannya. Nah, pemerintah ini mempunyai cita-cita supaya Indonesia menjadi produsen baterai kelas dunia pada tahun 2027 dengan cara BUMN membangun IBC, Indonesia Battery Corporation. Rencana pertama tahun 2021 sampai tahun 2023, IBC akan membangun pabrik yang fungsinya nanti untuk mensuplai kebutuhan domestik. Kemudian juga akan membangun smelter nikel yang berfungsi sebagai komponen baterai listrik, dan juga nantinya akan membangun pabrik baterai untuk EV, Electrical Vehicle, dan ESS atau Energy Storage System, semacam power bank tapi dalam bentuk raksasa. Selanjutnya, tahun 2024 sampai 2026, Indonesia berharap menjadi produsen global bahan baku baterai dan produsen regional baterai EV, di mana nantinya itu untuk kebutuhan kendaraan bermotor maupun mobil. Kemudian tahun 2027 akan melakukan aksi ekspansi kapasitas supaya menjadi produsen EV global dengan cara perluasan ekspansi dalam skala besar. Jika semua ini terlaksana, maka akan ada peningkatan GDP sebesar 25 miliar US dollar dan menyerap tenaga kerja sebesar 23.000 orang. Wah, ini berarti salah satu proyek Indonesia yang besar ya bro ya. Yoi bro. Nah, pembangunan pabrik ini yang bernama PT HKML Baterai Indonesia itu total proyeknya senilai 1,1 miliar dolar atau setara dengan 15 triliun. Pabrik ini berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hasil kerjasama IBC dan konsorsium LG Hyundai. Nah, komponen utama baterai kendaraan listrik adalah nikel, sulfida campuran, dan kobalt. Sedangkan Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Ya. Dan menurut kami, emiten nikel pertambangan termasuk Trio Macan ini mempunyai potensi yang bagus untuk jangka panjang. Ya, betul. Nah, sekarang kita bahas ya. Kita mulai dari Antam dengan kode emiten ANTM. Menurut kami, Antam mempunyai prospek yang bagus dalam jangka panjang.
Kenapa? Karena Antam mempunyai diversifikasi. Jadi dia selain produksi emas, dia juga punya bauksit, dia juga punya aluminium, dan dia juga punya nikel pastinya. Nah, ini yang membuat Antam mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan emiten perusahaan sejenisnya. Kemudian Antam ke depan akan melakukan ekspansi di wilayah Indonesia Timur. Kenapa? Karena cadangan emas yang ada di Gunung Pongkor Bogor sudah mulai berkurang. Video ini kami rekam pada tanggal 20 September 2021. Kalau kita lihat dari price performance Antam selama 1 minggu ini memang terjadi penurunan minus sampai dengan 6,75%. Tetapi kita harus melihat Antam dalam jangka waktu yang lebih panjang. Misalkan kita melihat price performance dalam jangka waktu 1 tahun itu naik sekitar 197%. Kemudian kalau kita juga melihat laporan keuangan Antam di laporan income statement, baik net profit, kemudian net income dan revenue-nya juga selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Terutama net profit margin di bulan Maret 2021 tumbuh pesat sampai dengan 7%. Yang kedua, PT Vale Indonesia dengan kode emiten Inco. Perusahaan ini hanya berfokus pada nikel saja, tidak seperti Antam yang memiliki emas, nikel dan bauksit. Tetapi Inco ini memiliki sentimen yang positif dari kenaikan harga nikel yang tinggi saat ini. Nah, betul sekali. Saat ini harga nikel juga lagi tinggi-tingginya. Dan juga didukung oleh kinerja Inco yang sangat bagus. Per Juni 2021, Inco berhasil mencetak laba sekitar 58 juta US dollar. Atau naik sekitar 8% dari tahun sebelumnya. Kemudian dalam hal produksi baterai listrik, nah Inco akan memproduksi yang namanya limonit atau biji nikel yang berkadar rendah. Ini untuk komponen utama baterai listrik. Secara price performance, Inco ini sama seperti Antam, di mana dalam 1 bulan ini turun hingga minus 3,8%. Tapi kalau secara long term ini di atas 1 tahun naik hingga 27%. Jika kita lihat dari laporan income statement, Inco ini termasuk perusahaan yang bagus karena net profit marginnya yang naik di tiap tahunnya, terutama di bulan Juni 2021 naik hingga mencapai 15%. Yang ketiga ada PT Timah Tbk dengan kode emiten TINS. Perusahaan ini adalah perusahaan penghasil timah milik Indonesia. Timah memang merupakan komponen baterai listrik walaupun bukan komponen utama. Tetapi didukung dengan harga timah yang melambung tinggi saat ini, menurut kami perusahaan ini mempunyai prospek yang bagus untuk jangka panjang. Diprediksi harga timah sampai akhir tahun berada di level 30.000 US dollar per metric tons-nya. Bahkan pada tanggal 18 April 2021, harga pernah mencapai 32.000 per US dollar per metric ton-nya di London Metal Exchange. Kalau kita lihat secara price performance, timah dalam jangka pendek 1 bulan juga masih minus 2%. Dalam 3 bulan juga minus 4%. Tetapi kalau kita melihat secara long term atau 1 tahun ke atas, naiknya sudah sekitar 87%. Kesimpulannya, dengan kehadiran pabrik baterai ini membuat ekonomi Indonesia semakin naik. Banyak juga penyerapan tenaga kerja dan juga Indonesia bisa go global untuk menjadi produsen baterai listrik. Tetapi hal ini tidak serta-merta membuat emiten pertambangan itu harganya pasti naik. Jadi buat teman-teman, saran kami adalah teman-teman harus selalu update dan selalu memperhatikan kinerja keuangan dari sebuah emiten secara menyeluruh dan komprehensif. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu kami ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika teman-teman ada kritik saran yang bisa membangun channel ini, please chat your comment di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. So, thanks for watching and See ya.